Yesus kebenaran-Mu. Ubahku menjadi ciptaan yang baru. Yesus ku sembah-Mu, Yesus ku puji-Mu. Kasih setia-Mu dan kebenaran-Mu bawaku lebih dekat pada terang-Mu. Shalom, apa kabar Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus? Saya percaya kita semua baik dan sehat. Puji Tuhan, hari ini adalah ibadah spesial di mana kita merayakan Hari Pentakosta, di mana Roh Kudus dicurahkan bagi setiap orang percaya. Saudara boleh tepuk tangan di tempat saudara mengikuti ibadah ini. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan sangat diberkati, di mana kita akan menaikkan pujian penyembahan, dan kita akan diberkati lewat kebenaran firman Tuhan yang judulnya Roh Kudus tercurah, kita menjadi ciptaan yang baru. Haleluya. Kita juga akan menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus serta minyak zaitun sebagai tanda kesukaan di hadapan Bapa di sorga. Bagi saudara, boleh siapkan Alkitab saudara, siapkan roti dan anggur, siapkan minyak zaitun, dan juga catatan bila saudara nanti perlu mencatat banyak hal-hal yang penting yang memberkati kita semua. Dan masih ada kesempatan bagi Bapak Ibu Saudara untuk membagikan link yang saudara terima kepada saudara, kepada rekan, kepada keluarga, supaya mereka juga diberkati sama seperti kita diberkati hari ini. Haleluya. Saudara siap kita beribadah? Puji Tuhan, mari saya undang untuk berdoa bersama-sama. Haleluya. Bapa, terima kasih untuk pribadi Tuhan Yesus Kristus yang penuh kasih karunia dan kebenaran. Tuhan Yesus, Engkaulah roti hidup. Tuhan Yesus, Engkaulah terang dunia. Tuhan Yesus, Engkaulah pintu. Tuhan Yesus, Engkaulah gembala kami yang baik. Tuhan Yesus, Engkaulah jalan, kebenaran dan hidup. Tuhan Yesus, Engkaulah kebangkitan dan hidup. Tuhan Yesus, Engkaulah pokok anggur yang benar. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami telah menjadi ciptaan yang baru dan memiliki hidup sampai selama-lamanya. Haleluya. Ya Bapa, datanglah kerajaan-Mu. Aku menyerahkan Bapa ibadah pencurahan Roh Kudus ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Roh Kudus yang dicurahkan 2000 tahun lalu di Yerusalem tercurah bagi setiap kami yang mengikuti ibadah ini dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pimpin seluruh ibadah ini Roh Kudus. Tuntun kami semua, dan kami percaya di mana Roh Kudus dicurahkan, kami berbahasa-bahasa yang baru. Kami sebagai warga kerajaan sorga, kami penuh kemuliaan di dalam nama Tuhan Yesus. Segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terpuji nama Tuhan. Saya undang kita untuk sama-sama bangkit berdiri. Kita ingin
memuji nama Tuhan bersama-sama, sebab Roh Kudus telah tercurah di tengah-tengah kita saat ini. Haleluya. Mari sama-sama bertepuk tangan. Kita tinggikan namanya. Haleluya. Saya persilakan Bapak Ibu Saudara untuk duduk kembali. Terpujilah namamu Tuhan, terpujilah namamu Yesus. Mari saya persilakan Bapak Ibu Saudara untuk bersaat teduh sejenak. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk sukacita yang Kau berikan untuk setiap kami. Tuhan Yesus yang tidak pernah meninggalkan kami. Dia yang telah memberikan Roh Kudus sebagai penghibur dan penolong setiap kami. Dan pada pagi hari yang indah ini, kita mau masuk dalam hadiratnya lebih lagi. Kita mau menikmati hadiratnya yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terpuji namamu Yesus. Bersama-sama kata, ya Roh Kudus,
Ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, Kau menuntunku. Pimpin langkahku untuk taat selalu. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini ya Tuhan. Yesusku, beriku belas kasihan-Mu. Bangkitkan Roh-Mu di dalamku, nyatakan kuasa nama-Mu. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Dengan segenap hati bersama-sama kita mau katakan, ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, kami haus padamu, haus padamu.
Pujilah namamu. Puji namamu, ya Roh Kudus. Kalau roh hikmat dan pengertian, Kau berdiam di dalam kami. Ya Roh Kudus, kalau roh nasihat dan keperkasaan, Kau yang berkuasa di dalam setiap kehidupan kami. Ya Roh Kudus, kalau roh letakkan Tuhan, pengurapan-Mu memenuhi setiap kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Pujilah namamu. Pujilah namamu. Haleluya. Pujilah namamu, ya Rabbah Syakir. Mari berkata-kata dengan Bapa di surga. Mari mengalir terus dalam kami ya Tuhan. Mari bebaskan roh-Mu. Mari puji dan tinggikan nama Tuhan. Mari mengalir kuasa-Mu ya Tuhan. Mari mengalir kuasa-Mu. Mari puaskan setiap hati kami yang rindu akan kuasa-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari mengalir di dalam kami ya Tuhan. Mari mengalir penuhi setiap kami ya Tuhan. Kami puji, kami sembah, kami tinggikan nama-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak terima puji, hanya Kau yang layak terima sembah sampai selama-lamanya. Mari mengalir dimanapun kami berada Tuhan. Mari puaskan setiap hati yang rindu untuk menyembah-Mu ya Bapa. Hanya dekat Bapa saja kami tenang. Daripada-Mu lah pengharapan setiap kami ya Tuhan. Kaulah sumber kemenangan kami. Kaulah tempat perlindungan setiap kami ya Tuhan. Pujilah nama-Mu. Pujilah nama-Mu. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati
menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Sama-sama angkat pujian ini, katakan. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu. Mari lebih sungguh lagi katakan. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Sorak-sorai kemuliaan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Berikan kemenangan yang meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama sorakan haleluya. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Roh Kudus, kami bersyukur, kami berterima kasih karena Engkau berdiam di dalam kami. Engkau berkuasa atas hidup kami, Engkau mengurapi kami dan memenuhi kami. Dan berfirmanlah Roh Kudus, hari ini kami bersuka cita merayakan hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus. Karena kami hidup di dalam anugerah, di dalam kebenaran, kekudusan yang berasal daripadamu ya Bapa. Hidup penuh otoritas sorgawi. Dan Kau memberikan kami kehidupan yang baru di dalam Kristus yang penuh pengharapan. Menjadi ciptaan yang baru, warga kerajaan-Mu, anak-anak-Mu yang Kau kasihi. Terima kasih Bapa untuk kasih-Mu. Terima kasih untuk kemurahan-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami bersyukur. Dan biarlah hari ini yang sakit semuanya disembuhkan. Yang luka semuanya dipulihkan. Dan kami menerima sukacita sorgawi oleh kuasa Roh Kudus. Yang mengurapi kami, yang berkuasa atas hidup kami sampai selama-lamanya. Kami siap mendengarkan kebenaran-Mu ya Bapa. Di dalam Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat. Haleluya. Dengan sukacita bersama-sama katakan amin. Kita boleh tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus Kristus dengan semangat. Haleluya. Kita hari ini merayakan hari Pentakosta, hari ke-50 sesudah kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Dan kita bersyukur karena anugerahnya. Kita ini seperti orang-orang yang keluar dari peperangan, yang selamat dari peperangan. Sesudah 2 tahun lebih masa pandemi dan banyak orang-orang yang kita kenal, yang kita kasihi bahkan Tuhan panggil pulang. Tetapi kita terpelihara tentunya karena Roh Kudusnya memiliki tujuan bagi kita. Itu sebabnya hari ini ada satu judul yang indah, yaitu Roh Kudus tercurah, kita menjadi ciptaan baru. Roh Kudus tercurah, kita menjadi ciptaan yang baru. Nah, ini akan membahas banyak sekali berkat buat kita. Tapi tentunya kita tidak bisa menerimanya semua dalam waktu singkat. Tapi paling tidak yang pertama, kita menjadi ciptaan baru dengan makna kita hidup penuh otoritas sorgawi. Kita hidup penuh otoritas sorgawi.
Di dalam Kisah Rasul pada pasal 2 tentang Pentakosta di ayat yang pertama sampai ayat 4 dikatakan demikian firman-Nya. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Nah, ayat-ayat ini indah banget, luar biasa keren. Dan jangan lupakan ayat-ayat ini berhubungan dengan Kisah Rasul 1 di ayat 8. Di mana di dalam percakapan Tuhan Yesus dengan murid-murid, Tuhan Yesus mengatakan begini, Kisah Rasul 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima apa? Kuasa. Kalau Roh Kudus turun atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Secara konteks, Kisah Rasul 1 ini kalau kita baca Kisah Rasul 1 ayat 3, Kisah Rasul 1 ayat 3, itu di bagian terakhirnya, di kalimat terakhirnya ditulis, sebab selama 40 hari, ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang apa? Tentang satu subjek. 40 hari berturut-turut hanya satu subjek. Apa subjeknya? Kerajaan Bapa. Kingdom. Kerajaannya Bapa. Dan jangan pernah lupakan Bapa sejak mulanya di dalam kitab Kejadian 1. Memang telah berbicara tentang kekuasaan dan kerajaan. Untuk menjadikan manusia segambar serupa dengan Dia. Untuk berkuasa di bumi. Bukan berkuasa di sorga. Bapa yang berkuasa di sorga dan di bumi. Tetapi Bapa mau kita berkuasa di bumi. Itu sebabnya indah memahami kebenaran ini. Karena Bapa tidak berniat, maafkan saya dengan penuh kasih. Bapa tidak berniat kita ke surga. Bapa berniat kita berkuasa di bumi. Pemahaman Roh Kudus sering dilihat dalam konsep rohani. Berbahasa roh. Berdoa dengan penuh mujizat. Kemudian bebas dari segala masalah. Untuk suatu hari kita ke surga. Tapi sesungguhnya kehendak Bapa, kenapa Dia mengajarkan doa Bapa kami di dalam pengajaran doa Tuhan Yesus. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Melalui siapa? Melalui kehidupan kita. Supaya kita mulai hari ini memahami. Roh Kudus tercurah, mengurapi kita, berdiam di dalam kita, hidup di dalam kita. Supaya kita hidup dengan otoritas kerajaannya di bumi. Di dalam Kisah Rasul pada pasal 4 diberi contoh tentang bagaimana kuasa itu dinyatakan. Bagaimana Dia memberikan kepada kita suatu pola hidup yang luar biasa. Itu sebabnya kalau kita berbicara kerajaan agak berbeda dengan cara pikir kita karena kita di negara demokrasi. Sebagai contoh, kita pernah dijajah Belanda selama 350 tahun. Bayangin 3,5 abad. Kita dijajah Belanda. Dan waktu kita dijajah Belanda, apakah Raja Belanda atau Ratu Belanda ada di Indonesia? Tidak ada. Yang ada adalah seorang utusan. Seorang utusan. Itu sebabnya Yesus katakan, aku akan mengutus seorang. Disebut seorang karena itu pribadi. Itu adalah gambaran tentang Dia mengutus seseorang yang lain, pribadi yang lain, tetapi Dia sendiri mengatakan satu. Karena apa? Karena pikirannya, kehendaknya, perkataannya satu, sama. Supaya kita mengerti sekarang, Roh Kudus dicurahkan hidup di dalam kita. Karena Bapa ingin menyatakan kasih-Nya, kuasanya, otoritasnya. Untuk kita hidup di bumi. Ketemu orang sakit mengatakan sembuh. Ketemu kepada kemiskinan, berkat. Kepada setan-setan, enyahlah, pergilah. Bahkan Yesus tidak, maafkan saya, berdoa pelepasan. Yesus tidak menggunakan kata doa. Yesus mengatakan pergi. Bahkan kepada orang yang lumpuh tangan kanannya.
Yesus katakan ulurkan tanganmu. Yang mana? Yang lumpuh. Yesus seperti mengabaikan penyakit, mengabaikan kekurangan, mengabaikan semua yang terlihat dan keadaan. Dan mengucapkan perkataan-perkataan yang ajaib. Karena itulah Roh Kudus yang bekerja. Supaya hari ini kita dengan rendah hati, dengan bersyukur mau menerima kenyataan ini. Kita ditebus dengan darahnya. Dibayar lunas. Secara roh kita disebut anak. Secara roh kita disebut anak. Tetapi secara tubuh ini adalah tubuh dosa. Bapa berkenan kita hidup di dalam tubuh yang baru nanti. Bapa sangat concern dengan tubuh. Karena tanpa tubuh tidak ada roh yang bisa berkuasa di bumi. Karena si jahat, roh jahat berkuasa di bumi, menguasai anak-anak manusia yang dikuasai dosa. Tetapi karena kasih, Bapa tebus kita menjadi anak-anaknya untuk kita hidup di dalam otoritas kerajaannya. Itu sebabnya dia katakan apa yang kamu ikat di bumi, terikat di bumi. Apa yang kamu lepaskan di bumi, terlepas di surga. Apa yang kamu ikat di bumi, terlepas di surga. Apa yang kamu lepaskan di bumi, terlepas di surga. Kita tersenyum dulu. Kita tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus Kristus. Katakan haleluya. Itu adalah kebenaran. Supaya kita hidup di dalam anugerahnya, di dalam kebenaran, di dalam otoritasnya. Jangan pernah bimbang dan takut lagi. Kita adalah milik Bapa. Roh Kudus ada di dalam kita. Yang kedua, kita hidup dengan gaya hidup sorgawi. Kita hidup dengan cara hidupnya warga sorga. Ketika Tuhan ketemu orang yang 38 tahun lumpuh, dia katakan dengan bahasa yang sederhana, maukah engkau sembuh? Ketika Tuhan ketemu 5.000 orang yang harus diberi makan, dia katakan kepada murid-murid, mereka harus diberi makan. Yesus tidak tanya kepada murid-murid, kamu bawa roti tidak? Yesus langsung katakan, kamu harus beri mereka makan. Murid-murid harus beri mereka makan. Kemudian tersedia 5 roti dan 2 ekor ikan. Di tengah begitu banyak kebutuhan dan dengan sedikit penyediaan, Yesus angkat roti itu dipecahkan. Dan dari apa yang dipecahkan, dia memberi makan 5.000 orang dan sisanya 12 bakul. Sebenarnya ini cara hidup yang sangat-sangat tidak wajar. Tapi inilah kemuliaan Bapa yang mau diberikan kepada kita. Karena Roh Kudus yang lebih besar dari semua roh yang ada di dalam dunia itu ditaruh di dalam kita. Katakan amin untuk hal itu. Supaya kita sekarang hidup dengan cara bagaimana Yesus kehendaki kita hidup. Di dalam Kisah Rasul pada pasal 4 ayatnya yang ke-27 atau dari 29 sampai dengan ayat yang ke-31 kita baca. Demikian firman-Nya. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami. Dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang. Dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu. Dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Bapa dengan berani. Di ayat 29 perhatikan, dan sekarang ya Tuhan lihatlah bagaimana mereka mengancam kami. Orang-orang mengancam murid-murid memberitakan Yesus. Mereka diancam. Tetapi dikatakan di dalam teks itu, dan berikanlah kepada hamba-hambamu apa? Bukan perlindungan, bukan pertolongan. Bukan jauhkan semua ancaman. Tapi dia katakan keberanian. Berikan kepada hamba-hambamu keberanian untuk apa? Memberitakan firman-Mu. Memberitakan firman yang mereka ancam. Memberi keberanian untuk tetap melakukan yang membuat mereka terancam. Ini suatu gaya hidup yang ajaib. Ini gaya hidup yang luar biasa. Ini adalah anugerah, ini adalah kasih. Itu sebabnya Roh Kudus dikatakan buah roh kasih, damai sejahtera, sukacita, kesabaran, kemurahan. Karena kita dipanggil menerima anugerah Roh Kudus. Bukan berdoa dengan bahasa roh dan menangis karena masalah kita. Tetapi kita berani hidup
Dengan percaya karena iman kepada Yesus Kristus. Kita bukan disuruh dengan sedih, merasakan hadirat Tuhan, mengeluarkan air mata. Seperti Tuhan yang penuh kasih itu berbelas kasihan kepada kita karena kita merasakan hal-hal yang menyakitkan. Tapi kita sesungguhnya diberi Roh Kudus justru supaya karena kasih bisa mengampuni orang yang menyakiti kita. Bisa merelakan hal-hal yang harusnya menjadi hak kita diambil dari kita. Bisa berani menghadapi tantangan dan ancaman karena kebenaran. Walaupun sepertinya kita tidak sanggup dan tidak mampu. Itu sebabnya banyak orang terlihat rohani. Tetapi ada kebencian. Terlihat rohani di dalam doanya, dalam sikap ritual agamawinya. Tetapi tidak dapat melupakan hal-hal yang menyakiti di dalam dirinya. Paulus mengatakan buanglah semua kepahitan, buanglah semua amarah, buang, semua itu disuruh buang. Karena kita sekarang menerima Roh Kudus yang membawa kita kepada satu gaya hidup yang baru. Di mana ketemu penyakit kita meletakkan tangan dan mengatakan kesembuhan. Di mana ketemu kekurangan kita mengucap syukur dan percaya bahwa apa yang ada pada kita dapat mencukupi apa yang kita butuhkan, bahkan sampai berkelimpahan karena Yesus sanggup memberkati kita. Kita hidup dengan satu gaya yang berbeda, dengan cara hidup yang berbeda. Bahkan kalau kita lihat di dalam Kisah Rasul 4 ini, pada ayat 32, kita bisa baca sampai ayat 33, dikatakan demikian. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa. Sehati dan sejiwa. Dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Ayat 33 bersama-sama kita baca. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan mereka hidup dalam apa? Kasih karunia yang melimpah-limpah. Katakan bersama-sama saya kuasa. Katakan dalam kasih karunia. Lihat di dalam ayat ini kuasa dan kasih karunia itu melimpah-limpah. Karena di dalam Kristus oleh kuasa Roh Kudus. Yang bukan hanya tercurah saja tapi berdiam di dalam kita. Mengurapi kita. Menuntun, memimpin hidup kita. Kita memperoleh kasih karunia yang berlimpah-limpah. Karena itu kita hidup di dalam kuasa yang besar. Rasul Paulus mengatakan karena satu orang Yesus Kristus. Kita hidup di dalam anugerah dan kuasa yang besar. Karena menerima anugerah kasih karunia dan anugerah kebenaran karena iman. Menjadikan kita berkuasa oleh Yesus Kristus. Karena semua yang tidak mungkin menjadi mungkin karena kasih karunia-Nya. Semuanya yang harusnya kita tanggung karena pelanggaran kita. Kita tidak tanggung karena belas kasihannya. Dan apa yang harusnya menjadi kesalahan kita ditanggungkan kepada Yesus. Sehingga apa yang menjadi kebenaran Yesus menjadi kebenaran kita di dalam Kristus. Supaya kita bersyukur. Kita bisa ngerti kenapa kepada umat Israel yang mengeluh. Yang ngomel kepada Tuhan dengan ngomel kepada Musa di padang gurun ketika mereka haus. Tuhan bilang sama Musa, Musa kamu ngomong sama gunung supaya mereka diberi minum. Tuhan sama sekali tidak menggubris tentang sikap Israel yang ngomel, yang menggerutu. Musa yang kemudian berkata kepada umat Israel sambil memukul gunung itu. Dan berkata, hai kamu orang durhaka. Padahal di tengah keluh kesah, kekesalan, pemberontakan mereka. Tuhan sudah ngomong sama Musa, beri mereka air. Jadi sepertinya kasih Tuhan mau dilimpahkan kepada semua sikap mereka yang tidak benar. Sehingga karena kasihnya mereka bisa mengenal kasih itu. Dan menjadi orang-orang yang mengenal kebenaran. Tapi Musa gagal dan Tuhan katakan, Musa kamu tidak menghormati kekudusanku. Supaya kita memahami sekarang. Kita ada di dalam masa kasih karunia. Roh Kudus ada di dalam kita. Untuk kita menerima cara hidup yang baru. Gaya hidup yang baru. Yang percaya pada kesembuhan ketika kita sakit. Saya ketika mempelajari ayat-ayat ini jadi beriman.
Ya saya doa kita semua sehat panjang umur. Boleh katakan amin yang luar biasa. Kita boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Karena kalau Tuhan mau kita mati, dia tidak akan menyediakan kesembuhan. Kalau Tuhan mau kita segera ke surga, dia tidak hancur, babak belur, dihabisin, menderita, dan mengatakan oleh bilur-bilurnya kita sembuh. Karena dia membutuhkan tubuh jasmani ini untuk menyatakan kuasanya. Itu sebabnya dia mau mengganti cara hidup kita dengan cara hidupnya yang penuh kasih karunia, penuh keajaiban. Bahkan kalau kita lihat di dalam Kisah Rasul pada pasal 2, pada ayatnya yang ke-41, di situ benar-benar ditulis cara hidup jemaat pertama. Sama, itu kan bicara budaya. Kalau ada orang cari makanan bubur Manado, kemungkinan besar dia pernah ke Manado atau orang Manado. Karena memang dari budaya terlihat yang dimakan, yang diminum, yang dibicarakan. Dari lifestyle-nya terlihat dia berasal dari mana. Bapa menyatakan kasihnya untuk mengatakan bahwa kamu berasal dari Bapa, hai anak-anakku. Kata Yohanes, seluruh dunia di bawah kuasa si jahat. Tapi kamu dan saya berasal dari Bapa. Perkataan kita adalah perkataan kasih. Perkataan yang membawa damai sejahtera. Perkataan yang memberi pengampunan. Perkataan yang penuh kasih karunia. Karakter kita karakter yang berasal dari Roh Kudus. Sabar, penuh kemurahan, kebaikan, kelemah lembutan, kerendahan hati. Semua yang baik, bahkan pengendalian diri. Itu berasal dari Roh Kudus. Kita bukan ditebus dengan darah untuk menjadi orang agamawi dengan karakter duniawi. Kita bukan orang-orang yang dibayar dengan penderitaan yang begitu dahsyat untuk menjadi orang-orang beragama tapi mudah mengeluh, mudah menyesal, mudah kepahitan, mudah kecewa. Kita tidak punya keberanian untuk mengerti bahwa kita dibayar lunas untuk menerima budaya yang baru, untuk senantiasa bersyukur. Bersukacitalah di dalam segala hal. Untuk percaya di tengah kekurangan, kasihnya sanggup memberikan kepada kita berkat berkelimpahan. Di tengah keadaan tidak ada jalan, dia akan buka jalan. Kasihnya lebih besar dari semua hambatan. Kasihnya lebih besar dari semua tantangan. Dan kasih itu hanya kita bisa pahami, kita ngerti. Kalau roh itu yang bekerja. Dan roh itu tidak bekerja dengan paksa. Roh itu bekerja dengan lemah lembut. Itu sebabnya dia tidak mendidik kita dengan aturan-aturan yang keras. Kalau kita langgar kita dihukum. Tapi dia mendidik kita dengan kasih. Dengan kelemah lembutan. Saya percaya kita semua hari ini diurapi dan diberkati. Kisah Rasul 2 pada ayatnya yang ke-41 menulis. Orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Ayat 42, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan dan mereka selalu berkumpul. Untuk apa? Memecahkan roti. Itu sebabnya kita setiap pertemuan selalu bersama-sama menerima tubuh dan darah Yesus. Pada ayat 46 kita baca bersama-sama Pak. Dengan bertekun. Dan dengan apa? Sehati. Mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Bapa. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir. Dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Ini adalah cara hidup, ini lifestyle, ini gaya hidupnya mereka. Gaya hidup mereka ketemu ancaman, mereka katakan ulurkan tanganmu Tuhan, lakukan mujizat. Sembuhkan yang sakit, beri keberanian untuk memberitakan firman. Gaya hidup mereka tidak takut ancaman di dalam kebenaran. Gaya hidup mereka tidak mengeluh karena penderitaan di dalam kebenaran. Gaya hidup mereka adalah orang-orang yang berani hidup. Karena Roh Kudus itu hidup. Dan kita dipanggil sekarang, diingatkan kembali. Roh Kudus tercurah. Kita yang pertama memiliki otoritas dari kerajaan Bapa. Yang kedua kita dipanggil untuk hidup dengan gaya hidupnya warga kerajaan. Karena di dalam kerajaan dan kebenarannya segala keperluan kita ditambahkan dengan cuma-cuma. Yang ketiga, ini keren banget yang ketiga. Kalau kita pernah pelajari sejarah. Di
Di dalam sejarah bangsa Indonesia kita tuh dijajah oleh Belanda selama 350 tahun. Gila ya, 3,5 abad. Tapi kalau kita pernah mempelajari, yang diutus bukan ratunya, bukan rajanya, tapi seorang utusan, Daendels namanya. Dia sangat berkuasa. Jika sebuah kerajaan mengambil alih sebuah wilayah, maka wilayah itu disebut domain. Disebut kingdom. Wilayahnya raja. Disebut kerajaan. Dan kalau wilayah itu dikuasai sepenuhnya, maka wilayah itu disebut koloni. Makanya penjajahan Belanda disebut zaman kolonialis. Kolonialisme. Disebut koloni ketika suatu kerajaan menguasai suatu daerah. Dan ketika kerajaan menguasai satu daerah, diutus satu orang penguasa. Dan penguasa ini besar sekali kuasanya. Dia bisa atur semuanya dengan tujuan. Semua kehendaknya raja terjadi di tempat itu. Supaya kita memahami. Ketika penghuni atau utusan ini ditanam atau diutus ke wilayah kekuasaan raja, maka dia harus memastikan semua kehendak raja terjadi di wilayah itu. Supaya kita memahami dengan cara pikir yang Bapa kehendaki kita imani. Makanya tadi saya katakan di dalam Kisah Rasul pada pasal 1 ayat 3, Yesus selama 40 hari mengajar terus menerus tentang kerajaannya Bapa. Baru dia berkata jika Roh Kudus turun kamu ada kuasa. Baru ketika mereka sedang duduk berdoa, duduk meaning rest. Dan berdoa sungguh-sungguh, roh itu tercurah. Untuk memberikan pemahaman kepada kita. Roh Kudus adalah pribadi yang sangat berkuasa dan sangat penting di dunia ini. Dan Roh Kudus mau tinggal di dalam kamu dan saya. Itu sebabnya Tuhan Yesus katakan, aku akan membangun rumahku. Aku akan membangun rumah doa bagi segala bangsa. Rumahku akan disebut rumah doa. Dan rumah itu adalah kamu dan saya. Dan dalam konteks kerajaan, jika seorang gubernur dikirim, gubernur. Makanya di setiap kota ada rumah gubernuran. Itu pasti rumah yang bagus, rumah yang luas, rumah yang indah di kota itu. Supaya kita paham sekarang. Kita nggak usah ngomong miskin, bangkrut, bebas, kutuk sebenarnya. Kita harus percaya Roh Kudus ditaruh di dalam kita. Supaya justru karena iman kita hidup di dalam kemuliaan yang luar biasa. Karena dia memang mengutus rohnya. Supaya kita penuh kemuliaan. Supaya kita dapat menyatakan kasih Bapa yang luar biasa. Supaya hari ini kita mengerti. Kalau kita pelajari sejarah bahkan. Kalau kita pelajari sejarah. Di wilayah selatan Amerika banyak pulau-pulau. Pulau Haiti itu berbahasa Prancis. Kuba berbahasa, saya tidak paham, Portugal atau Spain. Bahkan Brasil itu dulu jajahannya Portugal. Jadi setiap negara ini mempunyai bahasa masing-masing. Untuk mengatakan dari bahasanya ketahuan siapa yang berkuasa di situ. Tuhan beri kepada kita bahasa yang baru. Hinara bahaya anara batei kalarakia. Orabaseki aralalabaseka. Supaya dari bahasa itu diketahui siapa yang berkuasa atas orang itu. Itu sebabnya kita disebut ciptaan yang baru. Karena yang berkuasa di dalam kita adalah Roh Bapa sendiri. Supaya hari ini kita jangan takut. Roh Kudus bukan hanya tercurah zaman dulu 2022 tahun yang lalu. Tapi Roh Kudus berdiam di dalam kita. Dia mau kita hidup di dalam kemuliaannya. Dia mau kita hidup di dalam kuasanya. Dia mau kita mengenal budayanya. Firman-Nya mengatakan dosamu tidak kuingat-ingat lagi. Itu sebabnya Roh Kudus disebut roh kebenaran. Yang akan diutus untuk mengajarkan kamu semua kebenaran di dalam Kristus Yesus. Supaya kita sekarang bisa mengerti.
Kenapa di dalam konteks kerajaan, ketika sebuah kerajaan menguasai kerajaan yang lain, budaya kerajaan itu dihapus. Dan mereka diharuskan belajar budaya dan sejarah kerajaan yang menguasai mereka. Tuhan mau semua sejarah kita sebagai orang berdosa dihapus. Karena oleh darah Yesus kita sudah ditebus. Dan rohnya ada di dalam kita untuk mengajarkan kepada kita kasih-Nya. Mengajarkan kepada kita kebenarannya. Mengajarkan kepada kita bahwa segala dosamu sudah diampuni. Mengajarkan kepada kita karena Yesus disalib, kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Mengajarkan kepada kita bahwa kita adalah milik kepunyaannya, anak-anaknya, warga kerajaannya. Terima kenyataan ini. Dan hiduplah di dalamnya karena iman. Yang pertama, kita hidup di dalam otoritas kerajaan. Yang kedua, kita mempunyai gaya hidup yang baru. Yang berasal dari kerajaan. Gaya hidup sorgawi. Dan yang ketiga, kita menjadi ciptaannya yang baru. Haleluya. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Kita boleh tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Katakan haleluya. Saya terbatas, tapi biarlah Roh Kudus mengurapi kita semua. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan menyembah Dia. Mengucap syukur kepada Raja di atas segala raja. Karena kita adalah anak-anaknya, pewaris kerajaannya. Bersukacitalah karena Kristus. Bersukacitalah karena Dia sangat mengasihi kita. Nyatakan kemuliaan-Mu. Amin. Di tempat ini ya Tuhan, Yesusku, beriku belas kasihan-Mu. Bangkitkan rohmu, bangkitkan rohmu di dalamku. Nyatakan kuasa nama-Mu. Yesuslah Tuhan. Yesus Tuhan. Yesuslah Tuhan. Yesus Tuhan. Yesuslah Tuhan. Bagi semua bangsa, mari sembah Yesus. Haleluya. Kami bersyukur. Kami menyembah-Mu, Raja di atas segala raja, yang berkuasa atas segala-galanya. Bapa yang kekal, Bapa yang ajaib, Bapa yang perkasa, Bapa yang adalah kasih. Kami bersyukur Yesus. Haleluya. Haleluya. Inara bahaya se karalala mate kiralala mose. Muramatan ramase ni kiralala mate karalala mose. Diana mahasa kalarakia takaralala mose yanarala mo. Murabahayana takaralala mase karalala mose ni kiralala mo. Tuhan Yesus telah menebus kita dari segala kutuk dosa, untuk kita hidup dengan otoritas kerajaannya. Kami bersyukur ya Bapa, Dia membebaskan kita, dilepaskannya kita dari segala kutuk, untuk menerima kehidupan yang baru, budaya yang baru, anugerah dan kasih karunia yang melimpah-limpah di dalam kasih-Nya. Untuk mengampuni, untuk mengasihi, untuk hidup dalam damai, untuk menerima tubuh dan darah-Nya, untuk selalu bersyukur, untuk minta dengan percaya, untuk penuh keberanian memberitakan kabar baik. Hiana bahaya sakaralala masekiaralamu, uramahana ralamaya sekiaralamu. Kami bersyukur Tuhan, dan Dia berdiam di dalam kita. Kita adalah rumah-Nya, bait suci-Nya, hidup dalam kemuliaan-Nya,
sampai selama-lamanya. Tidak ada lagi dosa, tidak ada lagi yang jahat. Kita telah menjadi kudus di dalam kebenarannya sampai selama-lamanya. Haleluya. Sebab Kau besar, kemuliaan-Mu ajaib. Mari angkat kedua tangan kita. Amin Yesus. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Tiada seperti-Mu, tiada seperti Yesus. Yesus. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Thank you Tuhan. Amin. Kita akan menerima tubuh dan darah Yesus Kristus. Percayalah bahwa kita orang-orang yang telah ditebus menerima anugerah Roh Kudus, Roh kebenaran yang akan memastikan bahwa kita hidup di dalam kebenaran dan kekudusannya. Bukan karena kekuatan perbuatan kita, tapi karena iman percaya kepada kasih karunia-Nya. Dan kita angkat roti ini dengan iman. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang telah dihancurkan, dipecah-pecahkan. Kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Menerima pengampunan dosa, segala dosa kita telah diampuni. Kita menerima kemuliaannya, menjadi ciptaan yang baru. Bahkan oleh bilur-bilurnya segala penyakit kita sembuh hari ini. Kehendak Bapa kita sehat, umur panjang untuk memberitakan kabar baik, menyatakan kehidupan kerajaan Bapa di bumi, di dalam kasih dan kebenarannya. Menerima anugerah keselamatan yang kekal. Dan kita percaya di atas kayu salib firman Tuhan Yesus Kristus, tetelestai, semua sudah selesai. Kita terima dengan iman, sembuhlah, pulihlah, dan diberkatilah. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan. Kita angkat cawan ini. Di dalam kitab Imamat dikatakan di dalam darah ada nyawa makhluk. Tuhan Yesus memberikan darahnya sebagai tanda bahwa kita ada di dalam Dia, Dia ada di dalam kita. Kita hidup di dalam kehidupannya. Itu sebabnya Roh Kudus, Roh penolong bukan bertujuan untuk sekedar menolong kita dari kesusahan ekonomi, menolong kita dari kesusahan masalah. Tapi Roh Kudus diam di dalam kita untuk menolong kita. Supaya kita hidup menggenapi seluruh kebenarannya Bapa. Dan terimalah perjanjian yang baru dan kekal dan percayalah. Di dalam Dia kita hidup. Disempurnakan, menerima anugerah. Untuk bersama-sama menyambut Tuhan Yesus. Tubuh kita akan diubah menjadi tubuh yang baru, tubuh kebangkitan. Kita akan bersama-sama pesta perkawinan anak domba. Memerintah di dalam kerajaan Bapa dan hidup kekal sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa atas anugerah-Mu, kami bersyukur. Di hari Pentakosta ini kami percaya. Kami menjadi ciptaan yang baru. Inilah
darah Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Apabila ada minyak zaitun di tangan kita, minyak ini dikuduskan sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutu. Dan dengan minyak ini kita bersyukur karena Roh Kudus berdiam di dalam kita, mengurapi kita, memenuhi kita, untuk kita hidup di dalam kekudusan dan kebenarannya bagi kemuliaan Bapa. Tidak ada lagi kutuk penyakit, tidak ada lagi penderitaan karena dosa, tidak ada lagi yang jahat yang berkuasa atas kita. Hanya Roh Kudus dan kasih dan kuasanya. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sangat diberkati, amin. Kita memiliki otoritas surgawi di mana kita berada, ada kuasa Tuhan menyertai kita. Apa yang kita ikat di bumi terikat di sorga. Apa yang kita lepaskan di bumi terlepas di sorga. Haleluya, puji Tuhan. Dan tiba saatnya kita akan memberi pemberian yang terbaik bagi perluasan kerajaan sorga melalui pelayanan ini. Biarlah kita semua diberkati berlimpah-limpah. Apa yang kita persembahkan kepada Tuhan semuanya akan dilipat gandakan. Kita tidak akan pernah kekurangan. Saya mengajak Bapak Ibu untuk berdoa sebelum kita memberi. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Aku menyerahkan setiap persembahan anak-anak-Mu yang dibawa kepadamu. Biarlah setiap persembahan ini yang dipersembahkan karena iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Semua ini dikuduskan di dalam nama Yesus. Tuhan akan lipat gandakan berlipat-lipat kali ganda. Biarlah seluruh pekerjaan usahamu, seluruh keluargamu, rumah tanggamu akan diberkati Tuhan di dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna dan ajaib. Dan setiap persembahan ini akan kami pakai untuk memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini. Semakin banyak jiwa-jiwa yang akan dibawa kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gereja-Nya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Dengarkanlah suara Nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara Nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi panjinya. Bersiap maju janganlah lenyap, Yesus panglima kita. Gunakan semua senjata lembab dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gereja-Nya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja
Yesus panglima kita, gunakan semua senjata Bapa dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gereja-Nya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gereja-Nya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Haleluya. Terima kasih buat persembahan Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya percaya bahwa setiap persembahan yang kita beri dengan iman, Tuhan akan perhitungkan sebagai kebenaran. Dan Dia berjanji bahwa apa yang kita beri, Dia akan lipat gandakan berlipat-lipat kali ganda. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Puji Tuhan, sebelum kita menerima doa berkat, saya mengajak Bapak Ibu semua untuk berdoa sebagai pengucapan syukur karena Yesus Kristus yang begitu baik bagi kita. Roh Kudus yang telah berdiam berkuasa atas kita. Haleluya. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih ya Bapa. Oleh kuasa Roh Kudus, kami telah memperoleh pengenalan akan Bapa yang benar dan pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus yang Kau utus. Hubungan kami dengan Bapa telah dipulihkan sempurna. Kami telah menjadi anak-anak-Mu yang Kau kasihi. Kami telah menjadi pewaris kerajaan-Mu. Kami telah menjadi murid-murid Tuhan Yesus Kristus. Menjadi sahabat-sahabat-Mu. Menjadi mempelai kudus-Mu. Kami telah tinggal di dalam-Mu dan firman-Mu telah tinggal di dalam kami. Kami pasti berbuah banyak. Kami telah menerima semua yang kami kehendaki dalam kebenaran-Mu. Kami telah menjadi bait suci-Mu. Menjadi rumah doa bagi segala bangsa. Kami telah menjadi terang dalam kebenaran dan kasih. Untuk menjadi saksi-Mu. Dan hidup memuliakan Bapa sampai selama-lamanya. Haleluya. Ya Bapa, Bagimulah segala pujian. Bagimulah hormat dan kemuliaan. Karena Engkaulah yang punya kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Kita akan tutup session ini. Boleh dengan pengucapan syukur. Di atas kepala kita, kita tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Dengan semangat, dengan antusias. Katakan haleluya. Terima kasih Bapa untuk hari ini, dan terimalah berkat, rahmat, anugerah, kasih karunia Bapa Sorgawi di dalam Yesus Kristus. Oleh kuasa Roh Kudus yang berdiam di dalam kita, mengurapi kita, memenuhi kita, menuntun, memimpin kita untuk hidup, menggenapi seluruh kehendak Bapa bagi kemuliaannya. Menyatakan kuasa kerajaannya, menyatakan kasihnya yang besar. Sampai Tuhan Yesus datang, kita terpelihara sempurna, tubuh, jiwa dan roh kita. Kita akan diangkat di dalam kemuliaannya. Pesta perkawinan anak domba, memerintah di dalam kerajaan Bapa dan hidup kekal sampai selama-lamanya. Maranatha, datanglah Tuhan Yesus Kristus. Kami menantikanmu. Haleluya. Amin.